Coba deh, pernah kepikiran nggak pajak kendaraan itu sebenarnya cuma beban tahunan atau justru bagian penting dari nilai aset kita? Soalnya, jawaban dari pertanyaan ini bisa nentuin nasib jutaan rupiah dari nilai jual mobil atau motor Anda. Yuk kita kupas tuntas. Sering banget kan kita mikir, telat bayar pajak kendaraan. Sepele lah, nanti juga bisa diurus. Tapi, gimana kalau saya bilang anggapan sepele itu justru yang bisa bikin nilai aset Anda anjlok jutaan rupiah? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kebiasaan nunda-nunda bayar pajak. Kelihatannya emang sepele ya kan? Tapi justru disitulah jebakan terbesarnya. Oke, jadi gini. Tiap tahun kan kita dapat tuh surat tagihan pajak. Mungkin karena angkanya nggak segede cicilan bulanan, kita jadi gampang banget buat mikir, ya udah nanti aja. Padahal, biaya yang kelihatannya kecil ini, kalau kita nggak bener ngurusnya, bisa jadi gerbang ke masalah finansial yang jauh lebih gede. Oke, sekarang kita bedah dulu deh. Sebenarnya apa aja sih yang kita bayar itu? Dan yang paling penting, apa akibatnya kalau kita telat? Nah, kalau Anda ngerti bagian ini, cara pandang Anda soal pajak bakal berubah total. Bukan lagi beban, tapi investasi. Yang pertama, ada yang namanya PKB, atau pajak kendaraan bermotor. Simpelnya, ini pajak utama karena Anda punya kendaraan itu. Gede kecilnya ya tergantung jenis dan nilai kendaraan Anda. Terus ada juga SWDKLJ. Ini anggap aja asuransi wajib dari Jasara Harja. Jadi semua pemilik kendaraan wajib bayar ini buat perlindungan kalau amit-amit ada kecelakaan di jalan. Ini komponen yang penting banget. Nah, bagian ini yang harus banget diperhatiin, cara ngitung dendanya. Jadi ada dua jenis denda nih. Kalau denda SWDKLJ itu biayanya tetap flat aja. Tapi denda PKB, nah ini dia nih, dihitungnya pakai persentase dari nilai PKB Anda dan nambahnya itu tiap bulan. Ini dia mesin penumpuk utangnya nih. Jadi intinya apa? Nunda bayar pajak itu bukan masalah yang diam di tempat. Ini tuh efek bola salju. Makin lama digelindingin, makin gede. Tiap bulan Anda telat, denda PKB-nya itu numpuk terus. Yang tadinya masalah kecil, tahu-tahu jadi beban finansial yang berat. Oke, kita udah lihat gimana utang bisa numpuk. Sekarang kita bahas 3 resiko paling gede kalau sampai pajak kendaraan kita mati. Dan ini bukan cuma soal denda loh. Risiko yang pertama, ya jelas, utangnya makin bengkak. Yang awalnya mungkin cuma beberapa ratus ribu, setahun 2 tahun gak diurus, bisa jadi jutaan. Sayang banget kan, uang yang harusnya bisa buat hal lain malah hangus cuma buat bayar denda. Risiko kedua, ini langsung nyerang ke nilai jual kendaraan Anda. Coba bayangin, pas Anda mau jual, pembeli yang pintar itu pasti ngecek pajaknya. Begitu lihat pajaknya mati, wah itu langsung jadi red flag. Pembeli bakal mikir, ini pemiliknya aja nggak apik, nggak keurus. Siapa sih yang mau beli masalah ya kan? Dan yang ketiga, ini nih yang paling sakit. Harga jualnya anjlok. Jatuh bebas. Kenapa? Gini, calon pembeli itu bakal langsung hitung. Berapa total denda pajak yang harus gue bayar nanti? Terus, angka itu bakal langsung dipotong dari harga penawaran mereka. Malah, sering ditambah biaya ribet ngurusnya. Tiba-tiba aja, jutaan rupiah nilai aset Anda nguap gitu aja. Tapi tenang-tenang, ada solusinya kok. Kabar baiknya, Anda bisa banget ambil alih kendali dan nyelamatin nilai aset Anda. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini nih, sebuah insight yang penting banget. Banyak yang mikir ngurus beginian itu ribet, jadi mending pakai calo aja. Padahal justru itu yang bikin boros. Biaya resmi itu jauh lebih murah daripada lewat perantara. Ngurus sendiri itu artinya Anda hemat banyak duit. Dan ternyata ya, prosesnya itu nggak seribet yang kita bayangin loh. Coba lihat deh langkah-langkahnya. 1. Cek fisik kendaraan. 2. Siapin dokumen-dokumen penting, KTP, STNK, dan BPKB. 3. Langsung datang sendiri ke Samsat. Ingat, sendiri, jangan pakai perantara. Terakhir, ya tinggal bayar sesuai tagihan resmi. Simple kan? Semuanya jelas, transparan, dan Anda pegang kendali penuh. Jadi, kesimpulannya apa? Yuk kita ubah cara kita mikir soal pajak. Ini bukan lagi soal biaya yang hilang setiap tahun. Justru, ini adalah komponen penting buat ngejaga nilai investasi Anda. Ini dia poin kuncinya.
Bayar pajak tepat waktu itu sama aja kayak Anda ngerawat aset Anda. STNK yang hidup, administrasi yang beres, itu tuh bukti kalau kendaraan Anda terawat. Dan itu bikin harganya jauh lebih tinggi pas mau dijual lagi. Simple. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah kita lihat bareng-bareng gimana kelalaian kecil bisa bikin rugi jutaan, dan ternyata ngurusnya nggak seribet itu, gimana nih cara Anda mandang administrasi kendaraan Anda mulai sekarang? Apakah masih sebagai beban yang pengen dihindari? Atau sebagai bagian dari strategi investasi Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.